demi untuk keselamatan Bani Israel. Ketika dia menerangkan dalam Matius 5 misalnya Bang, Matius 5 nomor 19, barang siapa, jadi mengikat seluruhnya, entah itu Paulus, entah siapapun itu, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan hal itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Namun barang siapa yang menjalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Artinya Yesus menggantungkan harapan keselamatan itu kepada Taurat. Ketika orang mengajarkan orang lain untuk menjalankan Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Paulus hadir kemudian belakangan. Apa kata Paulus? Hukum Taurat yang tadinya dia taatin itu adalah sampah, itu adalah tinja. Apa enggak nendang kali pernyataan Paulus itu di dalam Filipi 3 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nendang kali itu Bang. Dan itu dia ajarkan bukan hanya sebatas itu. Dia mengatakan dalam Galatia 2 nomor 16, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Padahal kalau kita melihat di dalam Ulangan 28, terkutuklah orang yang tidak mentaati, tidak menepati hukum Taurat. Terkutuklah rotinya, terkutuklah keranjangnya, terkutuklah benih di dalam kandungannya, terkutuklah ledangnya, terkutuklah semua terkutuk kalau tidak mentaati perintah Tuhan, yaitu Taurat yang datang kepada Nabi Musa. Tapi Paulus malah menganggapnya sampah. Untuk apa? Untuk dia ajarkan kepada calon mangsa dia. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Satu-satunya orang Farisi menjelajahi daratan, mentobatkan orang, tak ada yang lain. Dan apesnya dia katakan pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Nah, kenapa saya memahami bahwa pengikut Paulus itu 2 kali lebih jahat? Tadi kalau Anda menyimak, saya mengatakan Yesus mendapatkan legitimasi dari pencipta langit dan bumi. Sebagaimana di Al-Quran, Yesus pun menarasikan, Tuhan menampakkan diri dan bersuara dari langit dan mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Lalu begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lalu apa lagi katanya? Kalau mau hidup kekal harus percaya Yesus. Itu kan poinnya. Dan Yesus sendiri telah menerangkan bahwa apa yang diucapkannya bukan dari dirinya, melainkan yang diucapkan oleh Bapa yang ada pada dirinya. Yohanes 14 nomor 24. Tapi Paulus berkata lain, membantah seluruh data. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Paulus hadir kemudian. Apa katanya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kok jahat gitu? Kenapa bisa Yesus harus terkutuk? Bukankah dia orang dikasihi? Bukankah kepada dia Tuhan berkenan? Kenapa dia diajarkan terkutuk? Oh, rupa-rupanya Yesus ingin menjerat para pendosa bahwa dosa-dosa kalian sudah ditebus loh. Yang penting kau percaya kepada yang aku ajarkan ini. Ayo, mau nggak kalian dosanya ditebus? Sini, ngumpul. Ya, orang yang tidak pernah datang kepada mereka nabi dan rasul, tidak pernah datang kitab suci kepada mereka, ya percayalah. Apalagi Yesus, apalagi Paulus dibarengi dengan mujizat-mujizat. Bayangkan ketika dia datang ke Roma, di dalam di KPR 14 nomor 19, 20 dan seterusnya sampai datang 14-nya itu menjelaskan bahwa ketika Paulus datang ke sana melakukan mujizat, orang-orang menganggapnya dewa Hermes. Sampai dia dituhankan, sampai imam Zeus datang membawa persembahan lembu.
Paulus mengatakan, bukan aku yang Tuhan, bukan aku yang dewa. Yang dewa itu adalah Kristus Yesus. Jangan sembah saya. Bayangkan itu. Saking orang percaya apa yang diucapkan dia, orang ikutin. Karena dia bisa bermujizat. Nah, Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Saya mohon maaf nih, secara garis besarnya saya sebagai muslim. Penyesat itu memakai namaku dan dia akan menyesatkan banyak orang. Saya mengatakan bahwa penyesat itu adalah mereka yang menjual Yesus. Memakai nama Yesus, mengkristenkan orang, memurtadkan orang, membaptis orang. Itulah dia penyesat itu. Memakai namaku dan menyesatkan banyak manusia. Apa buktinya? Di hari terakhir kata Yesus, Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu data, itu dalil. Al-Quran juga mengatakan itu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya nanti di akhirat, dan semua pemujaan-pemujaan yang dilakukan akan diingkari oleh dia yang disembah selainku. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kedatangan Islam, kedatangan Nabi Muhammad itu adalah untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Karena memang Yesus menubuatkan itu. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, apa kata Yesus? Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang, roh kebenaran itu tidak datang, roh Hamad itu tidak akan datang. Dan kalau ia datang, satu, dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus di sini? Islam atau Kristen? Ketika Paulus mengatakan Yesus itu adalah mati dalam keadaan terkutuk untuk menebus dosa dunia, Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan beliau disucikan oleh Allah, diangkat oleh Allah dan dibersihkan dari orang-orang kafir. Dia akan memuliakan aku. Ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Isa, sosok yang lahir tanpa ayah, Nabi Muhammad menyebutnya alaihis salam, atasnya keselamatan, atasnya damai sejahtera. Tapi Paulus beda. Kristus telah menebus kita dengan dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maaf bang. Silakan. Tadi Bang Zuma bilang ada kalimat Ahmed begitu. Itu ada ayatnya nggak bang? Ada. Di surat apa bang? Al-Quran ya? Bukan, di Taurat. Nah, saudara harus memahami bahwasanya Yesus itu ketika melakukan pengajaran, dia menggunakan bahasa Aram. Dia tidak menggunakan bahasa Yunani. Ya, nah, ya, dalam pengakuan beliau ketika dia mengatakan dalam Yohanes 16 itu, dia akan datang, dan ketika roh kebenaran itu datang, roh kebenaran itu dalam bahasa Aramaik itu disebut roh Hamad. Roh Hamad. Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan segala sesuatunya tentang hukum-hukum penginsapan dunia akan dosa. Rahmat. Di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa berkata, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hamad dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran diceritakan di abad ke-7, Nabi Isa berpesan kepada kaumnya, akan datang setelahku adalah Ahmad, namanya Ahmad, namanya adalah roh kebenaran. Nah, itu diterangkan dalam Yohanes 16 itu. Artinya bahwa Islam datang untuk memuliakan Nabi Isa. Jadi analisa kami sebagai seorang muslim, abang, Nabi Isa itu turun ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil. Setelah Nabi Isa mengalami pencobaan, penganiayaan, pembunuhan dari kaumnya sendiri, Allah menyelamatkan, mengangkatnya ke atas. Iya bang. Diganti. Saya sering dengar juga, karena saya mengikuti Bang Zuma itu hampir seminggu ini, dan masuk akal juga sih. Tapi yang saya mau tanyakan, abang tadi menyebutkan ruh. Apa bedanya ruh Ahmad dengan ruh Kudus bang?
Oke. Kalau Roh Kudus itu gelar untuk malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Jadi Roh Kudus itu gelar dari nama Jibril. Jibril punya gelar namanya Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang datang kepada Nabi Musa memberitakan Torah, namanya Nomos. Makanya orang Nasrani, Pendeta Bukhairah, ketika datang Nabi Muhammad ada tanda-tanda kenabian, apa kata beliau? Dia ini adalah yang akan didatangi Nomos. Nomos itu siapa? Nomos itu artinya dalam bahasa Yunani adalah hukum Torah. Siapa yang datang kepada Musa? Yang membawa Torah, hukum, namus dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa nomos dalam bahasa Yunani, namus dalam bahasa Arab. Pendeta Bukhairah mengatakan, dia inilah yang akan menerima namus. Namus itu Roh Kudus. Sehingga hukum yang datang kepada Nabi Musa itu juga yang datang mengantarkan hukum kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kebetulan sekali di dalam Ulangan 18:18 dikatakan begini, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, di dalam mulut nabi tersebut. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan oleh nabi tersebut, yang sama seperti Nabi Musa, akan kutuntut pertanggungjawaban dari mereka. Itu kata Ulangan 18:18. Nah, di KPR 3:22-23 diulang lagi tuh. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi Nabi Musa datang membasmi kebatilan. Siap, Bang. Sebentar Bang, penjelasan masalah Ruh Kudus. Bukannya saya juga punya teman-teman toh yang Roh Al-Kudus. Al-Kudus itu kan artinya suci Bang ya. Kalau iya betul. Tuhan Maha Kudus itu artinya Maha Suci. Saya bingung ini masalah kudus ini Bang. Maksudnya kudus itu kalau di kita beda-beda ya. Kalau kudus itu suci, ada juga yang menyebutkan kudus itu, Roh Kudus itu malaikat, ada juga Roh Kudus itu Bapa itu sendiri. Jadi apakah ini yang tadi Bang Zuma dijelaskan sama temen tadi yang masuk naik room juga peribahasa yang berbeda-beda, atau sebenarnya Roh Kudus itu siapa Bang menurut Bang Zuma ini? Kalau saya katakan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, penyampai Quran. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kuduslah yang datang menyampaikan Al-Quran kepadamu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Roh Kudus yang datang. Nah, Yesus mengatakan memang akan datang Roh Kudus Bang. Makanya Roh Kudus itu menurut Bang Zuma ya, karena ini saya di typing bawah ini ada yang ngomong, aduh tadi ngaku pendeta atau apa. Saya di sini ngaku pendeta juga pendeta, tapi jangan saya sedang memahami Bang bagaimana cara berpikirnya Bang Zuma tentang Kristen. Ini kan membahas masalah Kristen ya toh. Apalagi judulnya aja sudah Salib Komedi Putar. Maksudnya Bang Zuma ini apa dengan kalimat salib komedi putar itu sendiri? Ya, baik. Tanda tanya Bang. Tanya berarti itu kan pertanyaan. Apakah kok salib itu komedi putar? Kenapa saya mengatakan salib itu komedi putar? Saya minta penjelasan dari teman-teman kami Kristen. Pertama, saya melihat pola yang ada di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Yang dihukum salib atau digantung adalah hanya manusia yang dikutuk oleh Elohim. Itu satu. Yang kedua, ketika berbicara tentang salib,
dalam pandangan Kristen, maka harus merujuk kepada Paulus. Tetapi Yesus jangan kita lupakan. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 31, 32, 33, 34, 35, 36. Apa kata Yesus di sana? Celakalah engkau wahai ular-ular, celakalah engkau wahai keturunan ular beluda. Bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Penuhilah takaran nenek moyangmu, sebab aku mengutus nabi-nabi, ahli Taurat, orang bijaksana, tetapi engkau bunuh, engkau salibkan. Jadi tidak bisa kemudian orang yang menyalib, orang yang merupakan keturunan dari penyalib ini masuk surga. Tetapi Yesus mengatakan, tidak mungkin kau lolos dari api neraka, dan aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Lalu mana penebusan dosa kalau gitu? Sementara Yesus sendiri mengecam, kau tidak akan lolos dari api neraka. Nah, Bang Suma gini. Silakan. Bang Suma mendapatkan angkatan jahat ini dari kitabkah atau persepsinya Bang Suma saja? Karena kalimat dari Bible, kata apa namanya angkatan penjahat itu apa ya, ngeri gitu loh, didengarnya ngeri. Tapi ya itu terserah sih ya. Saya juga sedang memahami ini. Bener-bener ini apa ya, bergolak sekali ini di Indonesia dengan hadirnya Bang Suma ini. Saya rasa Bang Suma bahasanya harus diganti ya, diganti. Jangan terlalu, kalau memang ada di kitab ya saya akuilah, memang kalau benar ada di kitab. Tapi cara penerangannya Bang Suma, karena banyak dari teman-teman kita yang sudah naik itu habis itu merenung Bang. Ya saya bukan apa-apa, maaf teman-teman yang lain. Ini saya digelapkan, bukan, memang gelap ya, lampunya lagi mati. Jadi gitu Bang. Jangan penjahat sekali gitu Bang. Kalau penjahat itu kayaknya saklek gitu loh. Baik saudaraku, baik. Terima kasih atas saran dan pernyataan itu. Itulah kenapa Tuhan mengancam begitu berat siksaannya orang-orang kufur, orang-orang kafir ini. Begitu juga Yesus. Ya karena memang tidak bisa setengah-setengah, sekali sesat-sesat, sekali terang-terang, sekali gelap-gelap. Itulah Al-Quran. Begitu juga Yesus kan. Nah ketika saya mengatakan, aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Itu pengakuan Yesus. Matius 23 nomor 36, Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, Guru, berilah tanda kepada kami. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang jahat diberi tanda, anak manusia berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Dan itu adalah iman Kristen. Iya, itu adalah iman Kristen. Nah, itu tanda untuk angkatan jahat. Menjadi simbol keimanan di Kristen. Siapa yang harus disalahkan? Ketika angkatan jahat minta tanda, angkatan benar juga minta tanda. Bedanya adalah angkatan jahat dikasih tanda, anak manusia akan keluar dari kubur. Angkatan benar dikasih tanda, anak manusia akan keluar di tengah langit. Islam berada di mana? Di angkatan benar. Karena kedatangan Isa alaihi salam nanti adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Matius 24 data nomor 27, 28, 29, nomor 30. Jelas itu. Tanda untuk angkatan jahat adalah anak manusia akan tampil di tengah langit. Islam ada di sana. Subhanallah. Tanda untuk angkatan buruk, angkatan jahat, anak manusia akan keluar dari kubur. Kristen ada di situ. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oke Bang Suma. Itu fakta. Sekali lagi saya terima kasih. Saya tidak mau berdebat karena walaupun saya sudah lama ya pegang
tapi rasanya saya malu sendiri. Saya minta maaf sebelumnya sama teman-teman. Kalau mau naik roomnya Bang Suma, tolong kuasai Bible dulu ya, biar kita tidak tadi teman-teman yang tadi ini kita secara logika aja. Kalau melihat teman-teman yang naik ke sini terus menghujat balik itu nggak sopan, nggak sesuai dengan logika dan akal. Saya kira Bang Suma sudah berperan aktif, maka teman-teman sebelum naik debat sama Bang Suma, tolong ya pelajari dulu ya. Ini ditonton ribuan orang, ini berapa ribu ini Bang Suma setiap malam ya. Jadi tolong ya, saya dari kemarin memantau, malu sendiri Bang Suma, terus terang aja malu sendiri. Jawabannya tidak sesuai, kayak dibikin-bikin begitu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Udah Bang Suma, saya pusing sendiri. Oke, makasih Bang. Ya Bang Suma. Salam dari Bang. Jawa Bang Suma. Saya salam dari Jawa. Ya. Salam kenal Bung, sama-sama. Salam sehat selalu Bang Suma. Salam, sama-sama. Ya, Tuhan memberkati Makasih Bang Bang. Suma selalu. Amin. 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 Ya, oke Bang Suma. Salam. Oke, makasih ya. Ya, siap-siap Bang Suma. Thank you Bang. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi penggambaran keberadaan fenomena yang ada, saya pernah mengatakan kepada teman-teman Muslim khususnya, saya mengatakan bahwa apologet Islam Indonesia ini adalah seibarat cahaya yang berada di tengah-tengah umat, yang memberikan gambaran jelas pemisah antara Islam dan Kristen. Karena selama ini tidak ada yang menerangkan para ustadz, para ulama, ketika ada perintah-perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, perintah kepada seluruh manusia. Ustadz kita hanya berfokus kepada manusia Islam saja, tidak berfokus kepada seluruh manusia yang lain, dalam arti kata non-muslim. Padahal ada perintah, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kan jangan di masjid bacakan ayat itu, karena itu di masjid tak ada orang kafir. Maka keluarlah dari sana, sampaikan, serulah itu dengan hikmah, dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Kita harus tegas, kita harus keras demi untuk meluruskan besi yang bengkok ini. Bukan untuk menista, bukan untuk menghinakan, bukan untuk merendahkan, bukan untuk intoleransi, enggak. Tapi semata-mata lebih utama kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Apalah artinya kita hidup bermanis-manis ria, tapi ketika kita melihat saudara kita di neraka, apa enggak merasa miris sementara kita punya kesempatan untuk menyampaikan kepada mereka? Al-Quran mungkin mereka tolak, tapi adakah larangan dalam Islam belajar Bible? Kan enggak ada. Ada enggak larangan di Kristen belajar Bible-nya mereka? Juga enggak ada. Malah perintahnya Markus 16 sampai 20, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kan jelas perintahnya. Amanat agungnya Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kan amanat agung. Dengan adanya keadaan seperti ini, kita membantu mereka untuk memahami Bible, kita membantu mereka untuk menjadikan mereka orang-orang banyak itu sebagai murid Yesus. Murid yang benar, tapi murid yang sesungguhnya, yaitu dia yang mempercayai Yesus, bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Nah, cuman memang terkadang orang salah paham. Nah, Bang Suma terakhir. Iya, siap. Saya juga mohon ya, bukan untuk orang Kristen saja ini ya, untuk jamaat saja bukan, tapi untuk orang Islam juga cara penyampaiannya ya. Kita maklum banyak kekurangannya banyak sekali. Kalau di detail sejarah dari Bang Suma, dari akarnya sampai buahnya, itu detail sekali. Dan saya belum melihat nih, dari seminggu kemarin belum melihat ada yang mengimbangi Bang Suma. Saya mengakui itu Bang Suma. Terus untuk itu oknum ya, teman-teman yang melihat ini, yang komentar ini, itu oknum ya, bukan semuanya orang Kristen itu selalu menghujat atau apa. Karena Kristen itu banyak ya, banyak sektenya. Jadi ada yang lemah lembut, ada yang di jalur yang toleransinya luar biasa. Kayak di Jawa itu toleransinya luar biasa. Kita tidak pernah yang namanya mengganggu atau
bagaimana. Jadi saya melihat ini kan dari berbagai pulau, dari berbagai ras, dari berbagai budaya ya. Mungkin ya saya juga nggak menyalahkan karena orang-orang di sini juga mungkin ada yang Islam dari Batak, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari. Tapi saya yakin kalau dari Jawa itu komentarnya bagus-bagus. Jadi itu oknum ya teman-teman ya. Saya Iya betul, setuju. Ini oknum saja. Jadi memang kepercayaan itu dari hati, Bang Juma. Kalau hati sudah terketuk mau bagaimana lagi. Jadi saya juga minta maaf kepada teman-teman agar sekali lagi kalau mau komen apa atau masuk ke roomnya Bang Zuma, tolong ya kuasai semuanya ya. Jadi ada bukan berdebat saja, ini bukan berdebat saja, tapi saling mengisi. Yang namanya perdebatan itu kalau sudah merasa salah atau merasa kalah atau merasa tidak punya data, sudah selesai, itu turun saja, akui saja, jangan membelintir. Jadi seolah-olah kita itu dianggap membelintir, inilah itulah, berdasarkan logika kebenaran. Jadi apa yang tertulis di Alkitab terangkan saja, jangan lantas begini begitu ya teman-teman. Ini oknum ya, jangan diambil. Saya juga sebenarnya malu mau naik ini, dari kemarin pengen naik tapi ini malu. Puji syukur sudah Tuhan sudah ngasih saya naik ya lewat Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma, saya turunin aja. Makasih saudara. Insya Allah Sehat selalu. Udah puji Tuhan, mudah-mudahan ini salah, saya ikuti terus perkembangannya Bang Zuma. Ya, Bang Zuma. Makasih, Oke, Bang Zuma. makasih. Turunin aja Bang Zuma. Oke, makasih ya Bang ya. Iya, siap-siap Bang Zuma. Nah, teman-teman, artinya tidak semua oknum oten itu seperti yang muncul kadang di Komal, maki-maki, menghujat, menista. Kayak tadi di awal ada yang sampai menunjukkan anjing. Itu sebenarnya bukan mempermalukan Bang Zuma tuh. Itu mempermalukan teman-teman Kristen kita yang masih baik. Di mana etikanya? Orang berdialog lintas agama, Anda tampil mewakili agama Anda membuka kamera, dan Anda memperwakilkan diri Anda dengan seekor anjing untuk berdiskusi dengan seorang Muslim, di mana kalian punya slogan adalah ajaran kasih. Sudah begitu Anda mempersama-samakan anjing Anda dengan Bang Zuma, kan gitu ya. Itu bukan menghinakan saya sebenarnya. Saya mah biasa, udah dihujat, dikatain apa-apa, itu resiko. Itu resiko siar agama itu begitu. Tapi yang saya kasihan itu adalah mereka, orang-orang Kristen, saudara-saudara kita yang masih baik. Kenapa saya pakai masker? Ya di samping memang karena saya jelek, saya masih merasa punya saudara di Kristen ini. Staf saya, mantan staf saya di kantor, itu Kristen banyak. Mereka belajar bela diri dari saya. Setiap kali habis selesai pengajaran mereka cium tangan. Kristen, beda agama, beda akidah. Demi Allah wallahi, hari apa ini? 2 hari yang lalu saya titip uang buat mereka. Wallahi, saya suruh admin saya tolong bagi-bagikan uang ini ke mereka. Wallahi demi Allah aku gak selamat dunia akhirat kalau saya bohong. Kristen, tapi saya sayang kepada mereka. Saya pakai masker itu untuk menghargai mereka, bukan menghargai umat Islam. Jelek itu kan pemberian Allah, itu rezeki dari Allah. Masih mending saya hidup. Jadi bukan karena menutupi kejelekan kan sudah ada filter, jadinya ganteng, bukan kayak sekarang ini. Tapi karena saya menghargai saudara-saudara saya Kristen, yang saya sayang, yang saya cinta, anak didik saya semua. Mereka tahu saya apologet. Mereka paham saya berapologet. Ngerti pun Bang Zuma, bahkan sudah ada di antara mereka yang manggil saya Gurunda. Meskipun Gurunda itu awalnya adalah gelar-gelar candaan teman-teman di pusat API, di yayasan waktu itu. Nah,
Saya pakai masker itu buat apa? Untuk memberikan pesan kepada mereka bahwa saya masih menghargai kepercayaan mereka, saya menghargai kepribadian mereka, saya menghargai perasaan mereka. Kalau saya buka terang-terangan seperti ini, habis itu saya membahas perbandingan agama, besok kami jumpa. Gimana perasaan saya sebagai orang tua ke mereka? Gimana perasaan saya sebagai saudara? Sedangkan ada wallahi, meninggal istrinya nelpon sambil menangis. Kak, iparnya kakak meninggal. Coba, ponakan kakak begini. Saya jadi sedih ingat itu semuanya. Kristen. Kak, aku mau bayar ini kak, tapi mau ngomong sama siapa? Kakak satu-satunya harapan. Aparat loh, wallahi demi Allah, aparat. Ya, sebagai kakak, sebagai abang, meski beda akidah, saya kasih. Namanya kakak. Tak ada itu agama. Kalau berbicara mengenai muamalah, itu tak ada. Kita tetap adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya pakai masker itu bukan karena faktor jelek itu biasa. Itu mah penciptaan. Tapi saya merasa teman-teman saya, saudara-saudara saya ini, saya hargai mereka. Toh kalau mereka tahu ternyata saya Bang Zuma itu adalah saya yang saudaranya mereka, yang penting dia lihat, oh Bapak masih menghargai kami, Abang masih menghargai kami dengan menggunakan masker. Itu sebenarnya. Bukannya saya kurang pede, gigi saya yang panjang 5 cm ini enggak. Saya percaya diri kok. Buktinya saya main film, karena buruk rupa saya main film kok. Kemarin film saya, dan yang mau nonton di Netflix ada, judulnya Doti. Sebentar lagi film saya putar lagi, tayang seluruh Indonesia, nggak pakai masker kok bisanya. Nah, cuman karena di ranah lintas agama seperti ini, saya menghargai saudara-saudara saya. Bukti bahwa saya toleransi kepada kalian. Gitu loh. Jadi terima kasih abangku yang barusan naik. Anda juga menyadarkan saya bahwa ya memang keberadaan kami Apologet Islam Indonesia ini hanyalah bentuk reaksi dari tindakan-tindakan aksi para penghujat. Dan perlu abang tahu, mungkin abang belum tahu, dulu ada dari Apologet Islam yang melakukan tindakan penistaan agama dengan menginjak Bible. Satu-satunya manusia di Indonesia, bahkan di bumi ini, yang melayangkan surat teguran keras terhadap pelaku hanya Bang Suma di bawah panji Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kemana mereka yang mengatakan pembela agama Kristen, yang mengatasnamakan Kristus, prajurit Kristus, laskar Kristus? Kenapa Bible diinjak tidak ada teguran? Kenapa justru teguran itu datang dari Bang Suma? Dan efeknya dia sampai harus ditahan penjara. Bukti bahwa saya tidak main-main. Saya mengutuk keras. Kalau ada orang yang menghina, menista agama orang lain, saya mengutuk keras, terlepas dia Islam. Nah, terus kenapa Bang Suma sendiri keras terhadap orang-orang itu? Karena saya mengajarkan yang hak itu hak, batil batil. Tidak, saya abu-abu di situ. Dan penyebabnya saya tampil di sosmed juga karena hadirnya banyak penghujat penista agama Kristen. Baru-baru ini saya dapat video, ada 3 hari ini, dari komal-komal Oten yang melakukan penistaan, bahkan nginjak Al-Quran. Cuman tidak enak kalau saya tampilkan lagi. Dia nginjak Quran, nanti viral sendiri tuh. Terus ada lagi yang stand up komedi, menghujat surganya umat Islam. Bahasa-bahasa yang sudah tak lazim untuk didengarkan. Bercanda tetapi membawa agama Islam. Katanya kamu gak usah lagi rindu sama bapakmu yang sudah meninggal, karena bapakmu di surga sudah sibuk pecah perawan. Apa itu gak nyakitin hati umat Islam?
ditonton ribuan manusia dengan sendagurau seperti itu penistaan. Karena itu bukan ranah dialog agama. Terus dia bawa Lukas 4 di panggung yang sama, dalam acara yang sama, dia membawa kemudian konsep bidadari surga, lalu dia membawa juga kitabnya Lukas 4. Apakah itu tidak menghina? Apakah itu tidak membuat tidak memantik kericuhan? Itu bahaya itu. Maka untuk meredam kemarahan umat Islam yang 87% kurang lebih di Indonesia ini, tampillah Bang Suma dan timnya untuk mengobati luka umat Islam. Karena kalau tidak ada yang mengobati luka umat Islam, kita nggak bisa menjamin Belanda aja mereka usir. Umat Islam itu dengan bambu runcing, dengan persenjataan lengkap dilawan. Itu umat Islam kalau sudah ada seruan jihad itu, oh jangan main-main. Islam Jazirah Arab rata dibuatnya. Jangan main-main. Itu sudah dibuktikan, bukan? Nah, supaya tidak terjadi maka lahirlah Bang Suma dengan timnya untuk mengobati luka yang ditorehkan oleh para penghujat penista Islam, meskipun para pelakunya diantaranya sudah kabur ke luar negeri. Jadi dengan adanya Islam dihujat, dinistakan, umat Islam menjadi tenang dengan adanya kami. Ada Bang Suma yang akan membantah mereka, yang akan meluruskan mereka, yang akan mengurai apa yang menjadi fitnahan, hinaan dan seterusnya. Bang Suma dan teman-temannya, ada Ustaz Suafi, ada Ustaz Dio, ada Ustaz Alif, ada Ustaz Tahta, ada Ustaz Arif yang akan meluruskan itu semua dan yang lainnya. Akhirnya umat Islam menjadi tenang, menjadi teduh. Oh iya, alhamdulillah sudah ada yang mewakilkan kita. Ini yang lagi santer-santernya ini lagi di saudara-saudara kami Kristen, ketika mereka mengaku murtadin selalu membawa suku. Murtadin dari Makassar dibawa-bawa, seakan-akan Makassar itu adalah miliknya. Orang kalau Makassar ngamuk, siapa yang tanggung jawab? Murtadin dari Makassar, Kristen dari Minang, apalagi murtadin dari Madura, murtadin dari Palopo, dibawa-bawa tuh nama sukunya. Apa kira-kira tujuannya seperti itu? Kami orang Islam yang mu'allab ini dari Kristen, ada kami bawa mu'allab dari ini, mu'allab dari ini, ada gitu? Ada. Kalau ada, berarti mereka ikut-ikutan kemudian dengan para penghujat itu. Pendi Aceh, apalagi Kristiani Mu'artadin Makassar, apalagi Iksan Palopo, apalagi Kristen Minang. Apa coba tujuannya kayak gitu? Hah? Apa tujuannya kayak gitu-gitu? Itu kan boleh dikatakan itu menista, karena dia sudah membawa kemudian wilayah, di mana wilayah itu adalah disakralkan oleh orang-orang yang ada di wilayah tersebut, dibawa-bawa. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan, mari kita berdiskusi. Kenapa tema ini saya angkat? Karena saya yakin dan pasti di antara kalian hanya jemaat biasa. Kalian tidak mendalami Bible secara menyeluruh. Kalian datang ke rumah kalian ibadah, mendengarkan nyanyian, pujian, khutbah, habis itu pulang. Kalian tidak mendalami ini. Sampai pada titik terakhir Yesus akan datang mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan ketika hidup di bumi, bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya pun kalian tidak sadar. Yesus akan datang mengusir mereka. Sampai kalian pun tak sadar kalau Yesus berpesan agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan dirinya. Jangan kau percaya, kalian juga nggak sadar sampai sana. Sampai kalian pun tak sadar bahwa barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Kalian juga tidak sadar itu kan?
Karena ketika masuk ke gereja diajak dari kecil, hanya diajak bernyanyi, mendengarkan khotbah dan seterusnya. Tidak memiliki ruang untuk belajar ini secara mendetail. Gitu, saudara-saudara sekalian. Saya kira begitu ya, sebagai pengantar dari saya untuk masuk ke sesi berikutnya ketika masih ada saudara Oten yang ingin berdialog. Waktu dan tempat disilakan Mi. Naik Miki. Ajukan permintaan saudara-saudara non-muslim. Mari kita diskusi dengan cara yang baik, mengedepankan kemudian etika, norma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ini dari mana Bang? Saya dari Malaysia. Saya sudah lama mengikuti Bang Zuma. Cuma saya ada beberapa pertanyaan yang ini mungkin boleh dipikirkan. Di mana ada satu pendeta Kristen menyatakan bahwa dari kecil Yesus itu muncul, selepas itu hilang, selepas 35 tahun muncul kembali kalau saya tak silap. Jadi jawaban padri Kristen itu menyatakan, oh dia kan pergi sekolah TK, sekolah SMP, sekolah SMA. Jadi memangnya dulu ada sekolah mana? Cigunya siapa? Nah pertanyaan saya yang saya berpikir itu, memangnya dulu Tuhan itu berguru dengan guru. Bukankah Tuhan itu adalah sesuatu yang maha mengetahui? Nah, dia juga menyatakan bahwa Yesus itu selepas itu menjadi menolong bapaknya, sebab bapaknya meninggal awal. Jadi menolong untuk menghidupkan beradiknya. Tapi dalam Kristen itu banyak yang menyatakan bahwa anak Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. Sebab dia anak Tuhan. Jadi bagaimana dengan adik-beradiknya yang dikatakan Yokabos lah, siapa saya lupa, minta maaf. Jadi kalau Yesus itu anak Tuhan, maka adik-beradik Yesus itu juga adalah Tuhan atau macam mana? Jadi itu pertanyaan saya. Jadi ada juga yang menyatakan bahwa saya tidak sebut, sebenarnya saya ingat nama pendeta itu. Ada yang menyatakan dia sudah naik pangkat sehingga ke tahap malaikat, di mana dia bawa kawan dia menyatakan bahwa melihat dia bawa Mercedes di surga. Jadi sebenarnya ini yang kita boleh, mungkin Abang Zuma boleh ulas sedikit sebagai bahan perbincangan. Memangnya Yesus dulu itu sekolah. Jadi kalau dikatakan Yesus anak Tuhan, Yesus adalah Tuhan karena anak Tuhan. Jadi adik-beradik Yesus yang lain itu macam mana? Adakah Tuhan juga atau macam mana? Itu yang susah saya kadang-kadang sebenarnya saya tidak mau menggunakan perkataan yang mungkin tidak enak didengar oleh saudara Kristen yang lain. Jadi itu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan. Saya berpikir sampai begitu. Jadi itu mungkin bisa Bang Zuma jelaskan, dan itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, itu penjelasan pendeta Esra Soro itu yang mengatakan Yesus sekolah. Esra Soro yang memiliki pengajaran itu. Jadi bagi kita ya memang itu tidak rasional. Kalau dia seorang nabi belajar terhadap kepada nabi lain atas petunjuk Tuhan, itu wajar. Tapi kalau dia Tuhan, itu yang tidak bisa kita terima dengan logika sehat. Kalau Tuhan terkait dengan anak-anak Maria, saudara-saudara Yesus, ya betul. Ada juga saudara-saudara perempuannya, cuman namanya nggak disebutkan. Kalau yang ini kan Yudas, kemudian Simon, dan juga termasuk Yakobus. Itu betul, itu adalah saudara sekandung dengan Yesus menurut Bible itu sendiri. Saya kira begitu Bang.
Ya, jadi kalau Kristen menyatakan bahwa Yesus anak Tuhan, maka Yesus itu Tuhan. Jadi bagaimana dengan adik-beradik yang lain? Adakah itu Tuhan juga atau macam mana? Mengikut Kristen. Dia bukan Tuhan, tetapi dia saudaranya Tuhan. Oh, ke situ ya. Iya. Jadi saya ingat begitu saja Bang Zuma, saya ingat Oke. ya gitu saya. Assalamualaikum. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, semangat malam. Halo Bang Indra. Halo Bang. Capean abang kita ini. Halo, semangat malam. Halo Bang. Iya, halo juga. Dari mana? Katolik Protestan. Oh, yang tadi ya. Jaringannya, Ya bang. jaringannya bang. Ini putus-putus tadi. Ya ini bang udah bagus bang. Oke, oke. Sisa doubling aja, doubling. Jadi bang. Suaranya doubling. Bang. Jadi gini bang. Iya. Ada ya. Saya cuma melihat di beranda ya. Jadi ada pastor yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ditulis dari demonik, dari bahasa kayak bahasa Inggris atau yang berasal dari setan. Itu gimana pendapat abang? Karena Kalau dia berasal dari setan, pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang bertentangan dengan kehidupan manusia. Kalau Al-Quran itu dari setan. Kalau ada pastor yang mengatakan itu sih harusnya dia bertanggungjawabkan kalimatnya gitu loh. Setahu saya kalau yang berasal dari setan itu yang tidak ada pengajaran-pengajaran di dalamnya yang berasal pengakuan Tuhan itu sendiri. Al-Quran mengatakan Qul nazzalahu ruhul kudus Qul man kana aduwwan li Jibril. Jadi Al-Quran itu berasal dari Roh Kudus, berasal dari Jibril. Nah, kalau Paulus 13 kitabnya itu dari mana? Itu yang saya curigai dari setan, Bang. Karena Yesus telah penyampai firman itu, tetapi Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab Anda. oke gini bang, saya masih tanda. Sabar. Seperti Musa. Musa memberikan legitimasi terhadap Torah. Al-Quran, Nabi Muhammad memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada kitab Anda. Itu yang saya curigai dari setan malah. Iya, oke. Kalau berarti abang pro atau kontra sama Yesus? Hanya ada satu tokoh yang datang sebagai nabi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yaitu Isa. Isa dalam bahasa Ibrani disebut Yesua, dalam bahasa Aram disebut Iso. Dan tiga bahasa ini adalah bahasa serumpun yang digunakan oleh keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham. Yang saya tidak terima itu adalah ketika ada kitab yang dianggap suci berasal dari bahasa Yunani. Setelah Nabi Isa datang di tengah kaumnya Bani Israel, muncul pengarang-pengarang Bible yang melakukan penelitian-penelitian dan mengumpulkan kesaksian-kesaksian tentang Nabi Isa dalam bahasa Yunani. Maka Isa mereka sebutkan dalam bahasa Yunani menjadi Isaus. Menjadi bahasa Inggris Jesus aja menjadi Yesus. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, apakah Anda pro terhadap Yesus? Yesus yang dimaksud Nabi Isa, yes. Tapi Kristus yang disembah Kristen tidak. Karena Yesus dan Kristus yang disembah Kristen itu adalah dua oknum yang berbeda.
Berarti abang tidak mempercayai apa yang kata Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa percaya kepada aku akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu abang tidak percaya dengan kalimat itu, seperti ayat itu yang berbunyi seperti itu? Kebetulan di dalam Al-Quran Ada tidak? surah As-Saff ayat 6 dikatakan bahwasanya seruan beliau Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel bahwa dia adalah utusan Allah kepada beliau. Saya percaya itu. Saya percaya, makanya saya jadi Islam. Justru yang saya pertanyakan, apakah Anda percaya dengan kalimat Yesus tersebut? Percaya, sangat percaya. Terus kenapa Anda jadi Kristen? Kenapa Anda jadi Katolik? Bukankah Yesus tidak pernah menunjukkan jalan menjadi Katolik? Yesus tidak pernah mengajarkan nunjuk jalan untuk ibadah minggu, menyembah dirinya, menghakikatkan dirinya dengan Tuhan, makan babi, tidak bersunat, bikin patung. Apakah Yesus menunjukkan jalan itu? Yesus tidak pernah menunjukkan jalan Katolik. Ya, betul. Makanya saya katakan, kalau Anda percaya kepada Yesus, kenapa justru Anda jadi Katolik? Yesus bukan Katolik. Ya, kenapa kalau umat Muslim mengajarkan yang baik, kenapa orang yang berjualan, yang mau bekerja menjual babi itu dilarang? Padahal itu kan mata pencarian mereka. Kayak mana kalian mencintai kedamaian aja tidak bisa? Oke, baik. Pembangunan gereja dibakar, nggak boleh penolakan pembangunan gereja. Jadi kedamaian mana yang kalian cari? Oke, baik. Nah, Baik. Saya masih teringat di dalam kitab Markus bagaimana Yesus kemudian membunuh 2000 babi lebih. Oke ya. Nah, sekarang yang pertama, tidak ada umat Islam melarang orang menjual daging babi. Jangankan menjual babi, kalian makan babi pun umat Islam tidak ada urusan dengan itu. Kalian cuma ditertibkan, kalian harus menghargai orang yang tidak makan babi. Dengan jalan Anda mau jualan babi di ujung bumi pun, karena kalian pemakan babi, pasti kalian ke ujung bumi membelinya. Terus ngapain kalian harus menjual di tengah-tengah umat Islam? itulah mata pencariannya, Bang. Itulah sumber dia, rezeki dia. Silakan Anda mengikuti instruksi pemerintah untuk ditertibkan. Ya, kalau nggak ada lagi kerjaan dia akan melakukan tindak kriminal, bahkan jadi lebih bahaya. Tidak ada yang melarang menjual. Ada yang larang menjual? Enggak ada. Cuman ditertibkan tempat penjualannya. Kenapa? Karena babi itu tidak semua umat Indonesia, penduduk Indonesia memakannya. Ada penduduk Indonesia yang mengharamkan makanan itu. Maka sejatinya ketika kalian menghargai kami yang tidak memakannya, juallah pada tempatnya, bukan sembarangan menjual. Karena itu haram. Karena itu haram bagi sebagian. Di mana? Karena itu haram. Kenapa? Di mana tempat yang cocok disarankan untuk menjual babi tersebut? Silakan tanya pemerintah yang mengatur itu, jangan tanya kepada saya. Karena pemerintah tidak mungkin berat sebelah terhadap masyarakat Indonesia. Kalian aja yang sensian. Ketika ada pelarangan makan babi, sensitif agama. Padahal itu untuk menertibkan kalian. Jangan pula karakter makanan babi ini yang mencerminkan kalian tidak mau ditertibkan. Babi itu nggak mau ditertibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga tentang gereja. Di mana gereja dibakar? Banyak. Di mana? Di mana? Masyarakat itu Di mana? penolakan Di mana? gereja. Kalau penolakan tanya isin-isinnya. Jangan sampai cuma 3 orang Kristen mau mendirikan gereja di tengah-tengah umat Islam. Dan satu hal yang perlu saudara pahami. Satu hal nih, tolong dengarkan baik-baik. Ya. Orang Kristen itu kalau ibadah selalu memanggil Tuhan kami pada bukan tempatnya. Itu sangat menyakiti hati umat Islam tuh. Tapi kalian tidak pernah sadar. Pernah enggak kalian mendengarkan masjid terdengar nama Yesus disebut di situ? Ya nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalian setiap kebaktian memanggil Tuhan kami dengan cara serampangan. Anda menyebut Tuhan kalian dengan sebutan Allah. Baca Filipi 2 misalnya. Ya.
Allah tidak Allah mengosongkan diri dan tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri dan turun ke bumi menjadi manusia dan mati taat sampai mati di atas salib. Itu yang kalian sebut Allah di situ. Bagaimana kami tidak marah? Kenapa enggak menyebutnya Theos atau menyebutnya dewa atau menyebutnya Tuhan? Kenapa harus Tuhan kami dibawa-bawa? Karena kami juga tersebut bang, karena adalah itu cerita. Nah, inilah yang usah ditanya, kenapa kalian itu mengalami tindakan seperti itu dari umat mayoritas. Karena kalian tidak pernah mau sadar bahwa kata Allah itu tidak ada di agama Kristen. Allah itu hanya alat dipakai oleh misionaris untuk memurtadkan, untuk mengkristenkan masyarakat Islam. Sebenarnya kalian itu, saya tanya, apakah Anda penyembah Allah? Tidak. Nah, tidak. Terus kenapa Anda menggunakan kata Allah di dalam kitab saudara? Penyebutannya beda, intonasi nadanya Allah sama Allah. Itu cara penipuannya saja. Caranya penipuan. Allah yang ada di kitab saudara itu ALLAH itu adalah hak mutlak milik umat Islam. Kenapa? Karena ALLAH itu bukan bahasa Indonesia. Oke, sebentar saya potong. Kalau abang bilang itu Allah sebagai mulut dari orang Muslim, Allah itu dari mana ayatnya abang baca? Ambil dari mana? Bisa nama Tuhannya umat Islam itu sedunia juga tahu Allah itu Tuhannya umat Islam. Iya, tapi tidak didasarkan dengan konkret kan? Siapa bilang? Innani anallah la ilaha illa ana. Daripada kodin bayon. Kamu itu di mana? Di mana? Cuman Kristen Indonesia yang mencomot nama Tuhannya umat Islam masuk ke Bibelnya. Orang bule tidak mengenal Allah. Hanya orang Kristen Indonesia yang suka kemudian mencomot nama Tuhannya umat Islam masuk ke dalam Bibel. Demi apa? Demi untuk kristenisasi, misi pemurtadan. Supaya umat Islam itu diajarkan dengan mudah. Oh, kamu masuk Kristen aja, kan Tuhan kita sama. Kan sama-sama kita menyembah Allah. Pret. Sengaja kalian menggunakan nama Allah di situ untuk merangkap umat Islam awam agar mudah kalian murtadkan. Kenapa enggak melepaskan nama Tuhan kami? Kenapa enggak pakai nama Tuhan kalian aja? Theos. Kenapa harus pakai Tuhan kami? Kan ada Tuhan kalian sendiri, Theos. Jadi abang keberatan seperti itu? Ya, jelas dong. Anda tadi mengatakan bahwa kalian tidak pernah mendengarkan nama Yesus disebutkan dari masjid. Karena kami menghargai kalian. Tapi setiap hari kalian memakai nama Tuhan kami pada bukan tempatnya. Berarti kalian intoleransi. Kalian yang intoleransi. Nanti datanglah Tuhan Yesus bang, selesailah semua. Apa? Sebentar lagi datanglah Tuhan Yesus biar tahulah semua siapa yang benar dan siapa yang benar. Kalian yang benar-benar akan diusir oleh Yesus. Itu di Bible jelas tuh. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jedar. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kristen. Berarti yang diusir siapa? Islam. Ya Kristen yang diusir oleh Yesus. Cuman kalian ini, orang Kristen jemaat-jemaat ini tidak pernah mendalami Bible. Kalian hanya mendengarkan khotbah di gereja, doktrin di gereja, pidato di gereja. Habis itu kalian bayar perpuluhan tiap bulan. Itu aja terus kerja kalian. Tidak pernah mendalami Bible. Bagaimana dengan ayat ada bunyi seperti ini? Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan.
Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Itu kita akan Dengar. kan orang Kristen ini Hei. bakal diejek, bakal dicela, bakal dinilai tidak Kamu baik. salah. Kamu salah. Tulis bang, itu semua tuh. Kamu salah, Dinda salah. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Kamu akan dikucilkan karena namaku, dunia akan membencimu. Yang murid Dan saya bukan anak murid Yesus. Ya saya kan Kamu murid Yesus dari mana? Murid Yesus dari mana? Murid Yesus itu tidak makan babi. Murid Yesus itu bersunat. Murid Yesus itu ibadah sabat di sinagoge, mikdas, bukan di gereja. Yang disebut murid Yesus, dengar. Yang disebut murid Yesus, Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan kepada umat di luar Israel. Lalu ketika Yesus mengatakan, kamu akan dikucilkan, kamu akan dihina, kau akan dinista, bahkan kau akan dibunuh, dan orang yang membunuhmu itu akan menganggap dirinya telah berbuat baik. Siapa pelakunya? Pembunuhan terhadap murid Yesus. Siapa penganiaya murid Yesus? Jawab. pengkhianat murid Yesus, Yudas Iskariot. Yang membunuh mereka, murid Yesus siapa? Itu yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Jangan lupakan nama besar Paulus, pendiri agamamu, anak muda. Itulah yang menggenapi. Orang yang membunuh kamu menganggap berbuat baik. Paulus lah itu yang melakukan itu. Baca KPR 9 nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Paulus setelah melakukan penganiayaan, pembunuhan terhadap Yesus, barulah dia mendirikan agama bernama Kristen. Jadi kalian itu bukan murid Yesus, tapi murid Paulus. Bedakan, harus bedakan. Mulai sekarang harus belajar, oh kami ini ternyata murid Paulus. Baca KPR 11:26. Setahun lamanya mereka tinggal di Antioquia. Murid-murid itu kemudian disebut Kristen. Siapa di Antioquia? Paulus, bukan Yesus. Jadi murid Pauluslah yang disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Jangan bilang Kristen itu artinya pengikut Yesus, bukan. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib, bukan Kristus anak Maria. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu, memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Kristus palsu itulah yang kalian ikuti, dan banyak orang itu adalah kalian Kristen. Itu real, itu fakta. Sebab di atas muka bumi ini tidak ada pengikut Kristus selain Kristen. Hindu enggak, Buddha enggak, apalagi Islam. Yahudi enggak, apalagi Islam. Satu-satunya hanyalah Kristen. Kalianlah pengikut Kristus palsu itu. Karena Kristus asli tidak ada ke gereja. Kristus asli tidak ada ibadah minggu. Kristus asli tidak ada makan babi. Kristus asli tidak ada nyembah Yesus. Kristus asli tidak ada tidak bersunat. Kristus asli tidak ada makan anjing. Kristus asli tidak ada makan kera, monyet. Tidak ada. Kristus asli itu kudus. Tubuhnya tidak masuk makanan yang haram. Mereka menguduskan hari Sabat. Mereka hanya menyembah kepada satu Tuhan, Elohim langit dan bumi. Sedangkan kalian menyembah anak orang. Kalian makan babi, kalian tidak bersunat, kalian hari Minggu ibadahnya menyembah kepada 3 pribadi Tuhan. Belum lagi Natalan, apa segala macam kalian lakukan yang tidak ada hubungan dasarnya kepada Yesus itu sendiri. Masih bisa bernapas anak muda? Masih bernapas? Masih aman? Jantung masih kuat? Masih? Udah mulai suaramu udah mulai suaramu sudah bukan lagi suara biasa. Udah mulai. Sisa mau diruqyah kayaknya. Udah mulai. Ya ahlal kitab
Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Belum, masih. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Belum, kuat juga ini. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibnu maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Belum. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu subhanallah alhamdulillahi rabbil alamin. Masih sehat? Sehat? Masih sehat? Ya, aman? ya enggak? Tuhan Yesus selamat. Aman? Jalan satu-satunya. Gimana? Depan yang kekal. Kenapa? Yesus itu. Abang percaya Oh, tidak? enggak bisa. Yesus mengatakan banyak juru selamat di luar dirinya. Bukan Yesus satu-satunya juru selamat. Banyak juru selamat di luar dirinya. Nabi Muhammad juga adalah juru selamat. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai 15 ada juru selamat di luar dia, yaitu Muhammad. Ismuhu Ahmad. Hah? Siapa itu, Bang? Siapa itu namanya? Muhammad. Itu di mana tertulis, Bang? Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 15. Oh, berarti Abang nggak percaya Yesus sebagai jalan kebenaran kan, Bang? Yesus jalan kebenaran untuk kaumnya Bani Israel, mengajak Bani Israel hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub. Kenapa? Tadinya percaya Yesus sebagai juru selamat kebenaran. Yesus juru selamat dengan cara apa? Dengan mengajarkan kaumnya Bani Israel menyembah hanya kepada Eloa Abraham. Sembahan Abraham, bukan sembahan Kristen. Sembahan Kristen itu makhluk asing yang datang kepada Paulus. Ngaku Kristus, itu makhluk asing yang kalian sembah di hari Minggu, itu makhluk asing. Itu bukan Tuhannya Abraham. Udah bisa bertentangan sama pendeta seluruh Indonesia, Bang. Kalau bisa. Iya, memang. Iya, memang.
Kalian memang bertentangan dengan Yesus. Baru nanti kami lawan penistaan agama, itulah nanti keluar. Lah, silakan aja buktikan kalau yang kalian sembah itu Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya beribadah di hari Minggu? Bukan. Coba Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 19 nomor 20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di mana Yesus yang asli pernah mengajarkan beribadah di Minggu? Ada? Dikuduskan hari Sabat, itulah yang dibilang dia. Ya. Sabat itu hari apa? Hari Minggu. Sabat dalam bahasa Yunani hari Sabtu. Sabaton dalam bahasa Yunani adalah Sabat dalam bahasa Ibrani adalah Sabtu. Sabaton dalam bahasa Yunani adalah hari Sabtu. Dalam bahasa Yunani disebut Kyriaki, itu hari Minggu, bukan Sabat. Kyriaki itu hari dewa. Nah, itulah kalian menyembah di hari Kyriaki, hari Minggu. Jadi dewa yang Theos artinya apa? Dewa. Sunday, kalian ibadah hari matahari. bisa abang pertanggungjawabkan omongan abang itu nanti di akhirat. Oh, jangankan di akhirat, di bumi aja saya bisa, apalagi di akhirat. Oh iyalah. Masalahnya Yesus ada di belakang saya. Yesus yang mengajarkan itu. Yesus mengajarkan hati-hati kepada penyesat yang datang memakai namaku, kan gitu. Iya. Semoga lah berita abang untuk ke depan harinya baik-baik saja. Itulah pesan. Insya Allah. Begitu saudaraku. Nah, jadi yang kalian sembah di hari Minggu itu siapa di gereja? Tuhan Yesus Kristus, sang penyelamat Oke. dunia, juru selamat yang hidup. Oh, semangat kali. Sahabatku, bisa barakallahu fiik. Dengarkan saudara, dengarkan baik-baik. Kalian mengatakan yang kalian sembah di hari Minggu itu adalah Yesus Kristus. Itu betul. Karena memang Yesus mengatakan akan datang Kristus palsu. Pertanyaan saya kepada saudara, yang ingin disembah iblis atau Yesus? Yesus. Di mana Yesus ingin disembah? Tolong kasih dalil. Oh. Sampai saudara lolos, tidak ada dalilnya Yesus minta disembah. Hanya iblis yang minta disembah. Matius 4 nomor 6 nomor 7. Begitu kawanku. Jadi bisakah iblis datang memakai nama Yesus? Bisa. Kata siapa? Kata Yesus. Iya. Kata Yesus kan di situ, sembahlah aku, maka aku berikan sama ini, kata si iblis kan. Wah, itu Allahmu katanya. Nah, di mana Yesus minta disembah? Berarti hanya iblis kan yang minta disembah? Iya. Nah, di mana Yesus minta disembah? Tapi kan Tuhan Yesus mengatakan, Bang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, Iya. Tuhan Allahmu itulah yang disembah, Bang. Ya Tuhan Yesus Iya. lah. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan Allah? Tuhan Yesus kan sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa umat seluruh dunia. Yesus itu justru mengecam penyaliban. Yesus membenci penyaliban. Yesus kemudian mengecam pelaku penyaliban. Bahkan bukan cuma pelakunya, melainkan seluruh keturunan para penyalib itu menjadi orang neraka. Itu kata Yesus. Matius 23 nomor 3. Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya untuk disalib untuk berkorban. Itu sibilisisis, bukan Yesus. Baca Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35, 36, 37. 39 sampai 36, 37, 38, 39 itu peneguhan Yesus akan terangkat ke langit dan tidak akan lagi dilihat. Jadi yang terlihat oleh Paulus itu bukan Yesus. Sedangkan di sini aja Yesus ada yang tertulis, Yesus dimuliakan di atas gunung. Iya.
Semuanya memuliakan nama Tuhan Yesus karena Dia yang menebus dosa. Kami umat Islam setiap menyebut namanya kami memuliakan beliau, Isa alaihi salam. Kenapa kami memuliakan? Karena memang dia adalah utusan Tuhan kepada kaum Bani Israel. Sampai rambut Anda berubah bola samping ke kiri ke kanan, Anda tidak akan pernah menemukan kemudian kemuliaan Yesus yang kami sebut Isa itu dilakukan oleh agama di luar Islam. Israel kata Bang, kan kenapa Israel terus berperang dunianya? Negaranya melawan Iran. Anda harus Anda bedakan antara Bani Israel dengan Sionis Yahudi. Bedakan Sionis, bedakan dengan Yudaisme. Yudaisme itu orang baik-baik. Mereka pemegang Torah menurut tradisi mereka. Tapi kalau Sionis itu adalah gerakan. Jadi kalau Amerika Serikat itu apa lagi Bang? Kalau Amerika Serikat itu ya adalah sama Yesus Kristus Bang. ya deritanya karena Yesus yang dia percaya itu adalah yang datang kepada Paulus, bukan anak Maria yang dia percayai. Apa Anda pikir yang Anda sembah di hari Minggu itu anak Maria? Bukan. Itulah anak Maria Tuhan Yesus. Nah, kutanya dulu, apakah Anda menyembah anak manusia? Iya. Berarti Anda penyembah manusia? Iya, Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia jadi manusia supaya dosa di dunia ini dihapuskan. Karena cuma anak itulah yang bisa. Berarti Anda menyembah manusia? Iya, manusia juga, tapi kan dia bukan manusia seutuhnya. Dia kan dalam dosa itu kan dari daging. Ya daging itu yang bisa melawan dosa. Menurut Yesus boleh nggak menyembah manusia? Ya tidak boleh menyerupai Allah lain yang bagaimanapun. Tapi boleh mau menebus dosa. Di ajaran Islam ada yang menebus dosa rupanya. Kenapa dosa harus ditebus? Kenapa hutang harus ditebus? Di dunia ini. Saya tanya dulu, Abang. Oke. Saya berutang sama Abang 500 juta, enggak saya tebus. Apa sama Abang sama saya? Pasti Abang marah sama saya kan? Ya begitu juga dosa harus ditebus. Ditebus dengan cara apa? Penyaliban, darah yang suci harus diteteskan untuk dunia yang kotor ini, yang jahat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi menghapus dosa dengan meminta darah manusia. Itu hanya pengajaran Dewa Molok. Dewa Molok? Saya manusia Dewa Molok. Siapa Dewa Molok Bang? Dewa Molok sembahanmu, yang kepada dia kau persembahkan darah Tuhanmu. Karena Tuhan yang benar tidak pernah minta darah manusia. Coba Anda baca Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Apa kata Tuhan di situ? Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus berkata, akulah kebenaran. Berarti Yesus adalah orang benar. Jangan kau bunuh. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi menumpahkan darah Yesus, apalagi membunuhnya, itu adalah kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Gak boleh membunuh Yesus, gak boleh. Barang siapa yang membunuh Yesus, dia adalah iblis. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan Bang, bukan untuk mau dibunuh. Di mana Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib? Baca Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama berusaha membunuh Yesus. Baca nomor 54. Oleh karena itulah Yesus kemudian tidak lagi memperlihatkan diri di tengah-tengah mereka, melainkan pergi ke sebuah kota bernama Efraim. Di sanalah dia tinggal. Menghindar dari upaya pembunuhan. Lalu dia berdoa kepada Tuhannya,
Ya Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak-Mu. Baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus tidak disalib, doanya dikabulkan. Pada saat itu Bang, sampai Raja Herodes pun tidak mengetahui Yesus ini tidak ada salah apa-apa. Dia tidak layak disalib. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang mau menyerahkan nyawanya. Kata siapa? Di mana? Dia sudah Di mana? Dia akan membenci dia. Dia akan dijual. Yesus itu menyerahkan segalanya kepada Bapa. Aku mau disalib, ya udah, aku serahkan kepada Bapa. Silakan, aku datang kepada kalian, kalian ingin membunuh aku serahkan kepada Bapa. Apapun yang ditentukan oleh Bapa untukku, itulah yang aku ikuti. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak Bapa mau membunuh Yesus? Bapa Elohim maksudnya. Pintar, anak ini pintar. Pantas saja kau 2 kali daftar polwan enggak lulus, ternyata kau pintar. Bapa Elohim tidak mau Yesus dibunuh. Kalau Bapa Elohim tidak mau Yesus dibunuh, ketika Yesus mengalami pencobaan pembunuhan, Bapa Elohim ngapain? Nonton atau menyelamatkan? Iya, Tuhan Yesus juga seperti itu Bang. Kan karena udah terjadilah penyaliban itu sampai malaikat-malaikat sebelum penyaliban, apakah Bapa Elohim membiarkan Yesus dibunuh atau menolongnya? ya dibiarkan pada saat itu kan. Fitnah. Kamu fitnah. Yesus di dalam Lukas 22 nomor 4344 berdoa kepada Elohim, ya Bapa, sekiranya biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan atas kehendakku tapi atas kehendak-Mu. Lalu seorang malaikat menampakkan diri dari langit turun kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Pertolongan datang. Pertolongan Tuhan datang kepada Yesus, sehingga Yesus diberi kekuatan untuk meluncur ke alam lain, melewati angkasa raya sampai ke langit pertama, tembus sampai ke langit kedua. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada Yesus melalui malaikat. Yesus datang padanya malaikat untuk menyelamatkannya dari kematian, mengangkatnya ke langit. Itu dalilnya. Ya, semoga lah Tuhan secepatnya datang ke dunia ini kan, biar siapa yang benar siapa yang salah. Iya. Sudah pasti sebelum datang sudah jelas kesalahan itu ada di Anda. Ya, kamu sudah menghakimi seperti itu. Bibel yang menghakimi Anda, saudaraku, bukan saya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Pada saat itulah aku akan berseru kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Nggak ada. Siapa? Nggak ada Kristen Islam yang di dalam Alkitab ini tertulis. Iya, saya tanya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, Islam atau Kristen? Kristen memanggil dia Tuhan. Ya sudah. Ya sudahlah, selesai sudah kan? Jadi percuma mukamu kinclong kayak begini, ganteng kali, rapi, rambutnya tengah malam masih sisirnya rapi kali, percuma aja. Ternyata kamu dilempar ke neraka nanti. Buat apa? Enggak lah Bang. Aku bangga lah Bang. Karena aku dalilnya tadi saya baca Matius 7:22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? salah itu Bang, nggak ada itu. Oh ya, coba. Jangan kau keraskan hatimu di saat tertulis kau bilang tidak ada tertulis. Itulah namanya penyesat. Dan mau tahu nggak? Mau tahu tidak? Saya tahu kalau kamu sudah ragu dari agamamu ini. Enggak ragu, setiap malam aku baca Alkitab ini nah. Justru karena kamu semakin lama membacanya, kau semakin ragu dengan Kristen. Justru semakin lama saya akan memahaminya semakin mendalam. Bagus, semakin kamu memahami agamamu.
Karena musuh terberat Kristen itu adalah Bible itu sendiri. Dan dari raut wajahmu saya melihat kamu sudah mulai ragu dengan agamamu sendiri. Loh, berarti abang bertentangan sama pendeta seluruh Indonesia ini bang. Orang itu setiap minggu pakai Bible-nya untuk khotbah. Yang dipakai khotbah itu cuma data-data tertentu yang untuk mengenakkan kuping saja. Loh, Saya lihat dari wajahmu mulai ragu tentang Kristen. Imanmu sisa 30%. enggak lah bang, mau abang tawari pun satu dunia ini sama aku. Kalau Saya untuk- tidak sedang menawari. Saya sedang melihat wajahmu menampakkan Anda sudah tidak yakin dengan agama Kristen. Sisa 30% aja imanmu di dalam. 30%, baru bayon 10%, ada 100% di atasnya bang, itulah aku bang, di dalam Yesus. Tidak, bohong. Wajahmu mengatakan. Sama aku untuk ditukarkan sama Yesus, aku tidak mau bang. Justru karena kamu kalau keluar dari Kristen barulah menjadi pengikut Yesus. Karena Yesus tidak Kristen. Yesus Muslim di mana lah tulisannya bang ayatnya? Yesus bukan Kristen. Titik. Iya. Tapi Yesus abang bilang Muslim, di mana ayatnya yang tertera? Bukan Muslim itu berserah diri kan? Iya. Jadi langsung Baca Yohanes. Baca Yohanes. berserah diri sama patung. Tapi berserah diri Bu, semua. yang dimaksud Muslim itu berserah diri kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan kepada patung. Sekarang pertanyaan saya, beranikah Anda baca Yohanes 14 nomor 31? Yang kenceng tapi setelah kau baca itu imanmu tinggal 25%. Itu resikonya. Apa bang? Yohanes 14:31. Jangan setelah kau baca itu kau tidak ikuti. Berarti memang kau ini bebal. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Yohanes 14. Iya Yohanes 14 kan? Ya. Ayat berapa? Ayat berapa yang kamu baca? Ayat pertama. 31. Oke, 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Dunia harus tahu bahwa Yesus itu senantiasa mengasihi Bapa dan mentaati apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Betul? Ya. Pertanyaan saya, yang mentaati perintah Bapa itu Tuhan atau hamba Tuhan? Itu tuh. Hamba Tuhan lah yang harus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yesus sama dengan Tuhan atau hamba Tuhan? Tuhan lah. Lah tadi yang taat kepada perintah Tuhan, Tuhan atau hamba Tuhan? Yang Ayo. taat pada perintah Tuhan ya hamba Tuhan. Ya Yesus. Yesus di situ taat enggak? Yesus di situ taat enggak? Ya, taat kepada Bapa kan. Bapa itu Ya Allah ya Karim. Berarti Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Tuhan. Ya Allah ya Karim. Perang antara iblis perang antara iblis dan roh kebenaran sangat jelas di wajahmu anak muda. Di situ dikatakan, tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Harus tahu bahwa dia adalah hamba yang muslim. Dia yang berserah diri kepada Tuhannya. Wajahmu sisa 25% percaya kepada Kristen. Sedikit lagi keluar. Momale, omamae. Anda sudah menyebut Yesus itu hamba Tuhan. Enggak, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ya hamba Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sementara Anda mengatakan yang mentaati perintah Tuhan adalah hamba Tuhan? Yesus disebut hamba Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30.
masolang generasi. Berani baca? Yesus disebut hamba Tuhan? Kisah para Rasul berapa, Bang? 4 nomor 30. Sudah mulai 20. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka Yesus adalah hamba-Mu yang kudus. berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan Yesus hamba yang kudus kan? Yesus hamba yang kudus kan? Tapi dia huruf H-nya besar, Bang, yang berarti atau Huruf besar, huruf kecil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Itu makanya kalau disebut itu penyesat kalau kau membantah dalil kitabmu sendiri. Musuhmu itu Bible. Makanya saya katakan, kalau Anda semakin rajin baca Bible, itu semakin dekat Anda keluar dari Kristen. Tidaklah, Bang, nggak bakalan keluar. Saya ditawarin 10M pun nggak mau saya. Berarti otakmu berarti otak nggak berfungsi sudah. Nah, berarti otak sudah tidak berfungsi kalau Anda tidak mempercayai Yesus, tidak keluar dari Kristen setelah Anda membaca Bible. Berarti Anda sudah tidak lagi termasuk orang-orang yang menggunakan akal sehat. Banyaklah lawan abang satu Indonesia ini lah lawan abang kalau kayak gitu. Silakan aja. Karena kenapa? Ya, saya tidak pernah takut dengan itu karena yang saya sampaikan adalah kebenaran. Begitu saudaraku. Iya, saudaraku, semoga lah kita baik-baik aja ke depan harinya ya, saudaraku. Amin. Tapi kulihat wajahmu itu sudah mulai ini sisa 20% lagi dia. Mana saya mau pindah agama, Bang? Murtad lah, Bang. Saya nggak mau lah. Saya lahir dari Kristen kok, Bang. Kenapa Anda tidak mengikuti Yesus? Iya, saya mengikuti Yesus lah, Bang. Kalau Anda mengikuti Yesus, coba Anda baca Yohanes 4 nomor 22. Anda pengikut Yesus, silakan ke situ. Kalau Anda benar-benar ada pengikut Yesus, silakan. Coba kita uji. Berani enggak? Yohanes 4 ayat 22. Ah, coba. Sisa 20%. Sisa 2% nanti lama-lama dia, Bang Suma, ajarkan aku sholat. Orang nyanyi kok di situ sensitif sekali. Yohanes 4:22. Yohanes 4 ayat 22. Apa kata Yesus? Kata Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus menyembah di situ? Menyembah Tuhan? Di sini kan kita harus tahu dulu, Bang, ayat Alkitab ini dari awalnya itu menceritakan apa? Nggak bisa kita mengklaim. Di situ Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah nggak di situ? Ayo, katanya pengikut Yesus. Ayo. Yesus yang disembah, Bang, dia Tuhan. Dia mengatakan kami menyembah, apa yang kami kenal. Tuh, Yesus menyembah. Ayo. Yesus menyembah.
Terus Anda menyembah manusia yang menyembah. Anda masih sehat, Anda masih waras gitu. Loh, Coba saya periksa jidatnya dulu. Saya periksa jidat. Masih panas-panas sedikit. Panas abang ini, minum Kombantrin. ini lucu kali memang. Yesus menyembah di situ, aku pula yang sebut lucu. Coba periksa jidat. Minum Kombantrin dong. Kamu menyembah manusia yang menyembah kepada Tuhan. Makanya Yesus mengusirmu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus menyembah Tuhan, malah kau sembah orang yang menyembah Tuhannya. Minum Kombantrin besok. Ya. Di dalam agama Muslim ada nggak bang gitu bang, yang untuk menjamin untuk kehidupan kekal selanjutnya bang? Yang ku ketahui katanya. Oh jelas. Ada nggak bang? Al-Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Beruntunglah orang-orang mukmin, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Dulu bang, singgah baru Di Di mana orang Kristen penyembah manusia masuk di Firdaus? Ya, ke situ dulu kita bang. Di mana Yesus menjanjikan neraka? Tadi Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang menganggap aku Tuhan, memanggil aku Tuhan, tapi aku tidak mengenal mereka. Aku mengatakan kepada mereka, nyala daripada aku, kalian semua itu pembuat kejahatan. Siapa rupanya yang memanggil Yesus Tuhan? Kan Kristen. Kenapa pula kok bilang masuk ke Firdaus? Jadi bang, kalau Nabi Muhammad itu di ajaran Muslim itu Nabi juga bang? Iya Nabi dong. Kan Yesus mengajarkan kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Berarti Nabi Isa itu Nabi juga ya bang? Isa Nabi. Dan orang-orang Yahudi menunggu Nabi Muhammad berdasarkan Bible Yohanes 1 nomor 21. Imam-imam Lewi dan juga imam-imam yang datang dari Yerusalem, ahli Torah, menunggu Nabi yang akan datang. Sisa 15 cm ini. Jangan menghakimi bang. 15 cm jarakmu dengan sejadah. Sedikit lagi kau sujud. Udah mulai senyum dia, senyum semring. Sedikit lagi dia yang azan. Nanti dia yang azan di masjid. Bang, 10 M pun abang sediakan sama sejadah itu. Lama-lama you yang azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget orang. Ih, anak itu kan tadinya di gereja, kok sekarang dia di masjid? Iya, gara-gara debat dengan Bang Zuma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kamulah nanti yang serukan pujian kepada Tuhan. Menatap saya aja udah mulai takut. Mau berargumen sama abang gitu kan, menghargai sama tidak mengajak, tidak kan. Saya tidak mempengaruhi, tapi kan Anda ini manusia, Anda ini cerdas. Tidak sajadah, kayak mana saya? Karena Yesus sujud dalam ibadah, bukan salto. Dari mana abang tahu sujud? Matius 26 nomor 39. Baca. Baca. Baca, Yesus sujud dalam beribadah. Sama seperti kami. Makanya dia itu Muslim.
Boleh bang, ngangkat tangan aja bang. Kedua tangan diangkat itu menyembah Tuhan Yesus juga bang. Enggak salah, salah. Yesus tidak pernah mempraktikkan nyembah Yesus. Loh, ada kok kitabnya di ayat di perjanjian lama bang. Di mana Yesus menyembah Yesus? Itu gila itu namanya. Yohanes 4 nomor 22 tadi udah kujelaskan samamu, Yesus menyembah. Baca Matius 26 nomor 39. Sujud enggak? Hayya 'alas shalat. Sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika Sujud dong. Sujud. ya sujud menyembah bang, bukan berarti Iya. Sujud menyembah. Lu pinter. Yesus sujud menyembah. itu gini bang, pengertiannya bang. Yesus sujud menyembah. Kamu di gereja sujud nggak? Ya sujud. Kadang kalau Sujud kau di gereja, benjol jidatmu karena ada kursi di depanmu. bebas bang, tengok gerejamu juga ada yang bebas bang. Bagaimana kau mau sujud? Ada kursi di depan, benjol jidat. Loh, kan bisa dimajukan, kan kita punya otak sih bang, berpikir. Jadi kamu sujud di sela-sela kursi. Nanti orang bilang kau pingsan. Dimajukan bang, dimajukan. Ada yang maju ke depan altar bang. Abang mau? Nanti kamu dibilang pingsan, diangkat pula kau nanti. Jatuh di tengah-tengah kursi. Percaya bang. Loh, bagaimana ceritanya sujud di gereja? Ada kursinya. Mencontohkan supaya kita juga seperti itu cara berdoanya kepada Bapa, meminta supaya Bukan kita nyanyi-nyanyi kan? Bukan nyanyi-nyanyi kan? Sayonara, bukan kan? nanti lah abang yang Tanya Pak Pendeta nanti kalau hari Sabat apa hari Minggu pindahkan ke hari Sabat kayak Yesus, pindahkan meja-meja semuanya, kita sujud, beli sejadah. Sholat itu memang sudah diajarkan di orang Yahudi, orang-orang dulu itu sholat mereka sholat, bukan salto-salto kayak di tempat Anda. jadi kalau Muslim itu kan Allah bang, Allah itu jadi agamanya Muslim gitu ya bang, Siapanya? Allahnya gitu. Pencipta langit dan bumi tidak beragama. Ya sudah. Tapi Kenapa bang dari tadi ngototnya Muslim Kristen? Kalau sudah Tapi tahu yang punya dunianya aja tidak ada agamanya. Jadi Ya, boleh kita menunjukkan gitu bang. pencipta langit dan bumi itu tidak beragama, artinya dia tidak mensifati sifat makhluk. Dialah yang menciptakan aturan itu. Aturan itulah yang disebut agama. Ad-din. Yesus mengajarkan agama. Tapi agama yang diajar Matius 5 nomor 20. Hahai, kena lagi deh. Wih. Yesus tidak mengajarkan Kristen, bos, tapi dia mengajarkan Islam, ad-dinul Islam. Jika hidup agamamu tidak lebih benar daripada hidup Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. juga agama mana yang benar harus dibilang. Agama yang harus lebih benar dari ahli Taurat. Ahli Taurat sholatnya 3 kali. Kami 5 kali. Lebih benar kami, lebih banyak kami. Orang Kristen tidak pernah sholat, orang Yahudi sholat, orang Islam sholat. Kalian tidak pernah sholat, gimana dong? Ya, biar kita kami nggak disuruh sholat, mana kami sholat?
Tapi dicontohkan Yesus sujud, dan itu dasarnya ada di kitab Nehemia 8 nomor 6. Minimal sujud, tunduk kepada Tuhan. Kalian tidak pernah sujud sama Tuhan. Kalian membangkang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Apa pula Tuhan tepuk tangan? Emang lu pikir pemain bola apa? Tuhan lagi main bola. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lu pikir Tuhan itu lawakan apa? Abang cuma lihat di Indonesia ini aja. Coba di negara-negara luar, mereka biasanya bebas itu bang. Cara penyembahnya bagaimana, dihadiri di mana lebih. Kalau di gereja luar itu gerejanya sudah seperti diskotik. Lampu-lampu. Shoo, shoo, shoo. Kecup, 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 kecup. Itu gereja di luar negeri itu sudah mulai kayak gitu. Itu yang wajib diusir di Indonesia ini, bukan yang jualan baju. Bukan jualan baju. Itu gereja di luar negeri tuh gitu. Yesus sholat, kami sholat, kalian tidak sholat. Kalian disko di rumah ibadah. Diskotik itu bubarkan, bukan yang jualan babi itu di Medan itu yang. Yesus sholat, kami sholat, kalian tidak sholat. Kalian disko di gereja, ngapain? Disko di gereja siapa? Abang udah nanti kena abang. Disko abang bilang. Disko itu apa? Apa disko itu? Kan musik. Iya, tapi kan disko itu dalam arti dunia malam. Berbagai bebas. Tergantung. Kami bukan. Tergantung. Ada pula joget-joget di gereja sudah laki-laki pakai baju daster, banyak kok kayak gitu. Apa maksudnya di gereja? Apa maksudnya di gereja joget-joget menggunakan baju daster padahal dia laki-laki? Maksudnya apa itu? Siapa? Maksudnya apa? Hah? Siapa itu? Siapa? Mana oknumnya itu bang? Siapa itu? Di gereja, ada di YouTube banyak. Enggak lah, hanya oknum tertentu yang biar jelek di tengok orang ya. Seperti itulah mencari kesalahan orang biar benar di mata orang. Enggak, kenapa dia harus? Kota besar bang. Belum lagi yang cukur bulu kelaminnya jemaatnya di gereja. Kenapa kayak gitu? Hah? Di mana? Iya, di gereja. Coba siapa pendetanya itu? Berani apa bertanggung jawab atas omongan itu? Iya, nggak tahu dia dosa-dosanya, tapi itu kan gereja. Mana bang ini? Oh. Mau nonton, aku tunjukkan mau. Buatlah coba. Apa yang dicukur bulu apanya? Allahu Akbar, Masya Allah. Aku sudah hapus tapi mungkin masih ada di sini. Udah biasa itu bang terjadi di kota-kota besar bang, saling menahankan imannya masing-masing. Iya, maksud saya kenapa bulu potong? Wana ubɛwɔ wo pants mempɛ sɛ bɛma mmɔnten na nkɔɔfoɔ akeka sɛ wɔsɔfoɔ no ne ɛwɔ wɔyɛ pants mempɛ ne saa mote aseɛ nti waa wo no woba a wowurɔ wo pants ne wɔsɔfo pani mayi wayɛ ase de ama wo halleluya paa nti sɛdeɛ na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rantai Perak dan Ikhwan Villa semuanya. Seorang pendeta Ghana telah menyebabkan kehebohan di media sosial dengan video aksinya mencukur bulu kemaluan jemaat gereja wanitanya. Dalam video itu terpampang spanduk di gereja yang bertuliskan, pembersihan supernatural 3 hari. Pendeta itu memberitahu para wanita bahwa ketika tiba giliran mereka untuk mendekatinya, mereka harus melepas pakaian dalam mereka. Saat mencukur, seorang pria terlihat membantu mengumpulkan rambut kemaluan jemaat wanita itu sapu tangan putih. Pendeta sangat marah ketika dia mencukur para wanita. Dia marah karena beberapa orang mempertanyakan dan mengejek petunjuk spiritualnya. Akhirnya berbicara. Pendeta Ghana yang mencukur rambut kemaluan anggota gereja perempuan akhirnya berbicara dan mengungkapkan mengapa hal itu perlu dilakukan.
Dalam percakapan empat mata dengan Kofi Adoma, pendeta asal Ghana itu menjelaskan tindakannya. Aduh. Menurutnya, Kenapa? Disconnected. Kenapa Itu harus kan bicara begitu? di luar negeri, Bang. Itu bukan Kristen. Kalau di luar negeri. Loh, kan kita lagi bicara di Indonesia nih, jauh kali kabang ke luar negeri. Mungkin Loh. ada oknum yang salah. Itu di gereja itu. Kamu nggak niat juga mendirikan gereja seperti itu? Abang berani nggak di dunia ini setiap masjid atau musola juga ada yang salah yang digunakan? Berani nggak? Kenapa di masjid? Itu di gereja, Cak Ayu. Maksud saya, apakah saudara berminat mendirikan gereja yang sama? Lumayan loh. Anak gadis dicukur bulu jambutnya, masa kok nggak mau? Nanti aku bagian silet. Aku kasih silet. Nanti bikin gereja, bikin gitu lumayan anak gadis kita cukur punya. Kamu nggak mau? Kamu nggak niat cukur bulunya anak gadis-gadis? Celakalah kamu. Aku pula yang celaka. Aku yang celaka. Kamu kan yang punya niatan mau bikin gereja seperti itu. Kok aku yang celaka? Iya. Benar-benar yang salah-salahnya aja. Masa kalau agama Islam ada yang salahnya nggak mau diterima. Jadi mau menang sendiri itu. Kenapa jadi saya yang salah? Kenapa aku yang dimarahin? Aku kan bertanya, mau ndak kamu mendirikan gereja dengan pola seperti itu? Kan banyak peminatnya nanti. Jemaatnya pasti banyak. Siapa sih yang tidak mau dicukur bulu itunya gratis? Hah? Apa? Marah siapa? Kenapa negara Muslim, Bang? Apa tuh? Indonesia ini. Indonesia ini negara republik, kok negara Muslim pula, negara Kristen. Negara Republik, kenapa lah presidennya hanya Muslim terus dari 1 sampai sekarang terakhir? Tunggulah kau yang jadi presiden nanti. Aku yang pilih kau. Sadar dulu tahun lalu. Kau mencalonkan diri jadi presiden, aku yang pilih, yakin. Tapi hasilnya nanti tinggal cuma 1 orang suaramu, cuma aku aja. Salahnya, makanya cinta majunya. Saya malah Donald Trump. Aduh, parah. Parah. Jadi kalau presidennya Kristen, maka negaranya menjadi negara Kristen juga, gitu. Negara maju. Tengok Donald Trump itu percaya Yesus, negara maju itu Amerika Serikat. Oh, kita terlambat maju karena kita lama kali dijajah. 3 abad lebih kita dijajah. Bagaimana mau maju? Tunggu beberapa tahun ke depan Indonesia akan maju. Dalam ketuhanan tidak ada yang mustahil, Bang. Dalam Tuhan yang percaya Tuhan Yesus. Masalahnya kita lama dijajah sama Belanda. Belanda yang beragama Kristen itu menjajah Nusantara 350 tahun lamanya, makanya kita ketinggalan dari Amerika. Apa? Belanda itu negara Kristen itu abang bilang kan berarti negara itu maju dong Belanda itu. Kerajaan Kristen di sana, kerajaan Kristen menjajah kita. Kerajaan Kristen mereka mempercayai Yesus lah istilahnya kan juga seperti menjajah itu. Indonesia. Iya maju mereka kan. Karena menjajah. Ya bukan, tapi pikir mereka. Jadi hari kemudian aja bang ini. lucu bapak ini. Kamu peranakan Batam? Iya bang. Peranakan India bukan? Kayak Sanjay Dutt, mirip artis India. Enggak lah bang, saya orang tua saya Batak kedua-duanya bang. Oh Batak, pantasan ganteng kali abang kita ini wah.
Orang Batak itu cantik-cantik, ganteng-ganteng loh. Iyalah bang. Mm-mm. Tapi babinya nggak boleh dijual bang. Itu orang. Kayak sakit kali hatimu. Nggak ada pun orang yang larang kau menjual babi. Sakit hati. Sakit kali hatinya gara-gara babinya. Babi itu yang sakit hatinya bang. Masa nggak boleh aku dijual katanya. Sedangkan ayam boleh dijual sama sapi. Sakit kali hatinya babinya nggak boleh dijual. Siapa yang melarang jual babi? Nggak ada. Banyak di Medan itu bang lagi berkuar-kuar orang itu. Enggak, ditertibkan. Itu ditertibkan. Ikan kan sama juga dalam arti kata tidak boleh dijual kan. Bukan, itu Gimana? itu Coba abang deklarasikan dulu definisi tertibkan itu bagaimana? Tetap dijual atau tidak? tetap dijual. Cara Tetap dijual seperti biasa. Seperti biasa, tetap dijual, tapi pada tempat yang disediakan oleh pemerintah gitu loh. di mana? Di pasar terbuka, di pasar umum jual babi. Mana lah makin boleh bang? Jadi di mana? Ada memang pasar disediakan, kemudian kalau nggak salah di Tarutung. Di situ. Orang Medan jual ke Tarutung bang, udah lebih mahal lah ongkos mereka ke sana bang, udah. Jauh Medan ke Tarutung rupanya. Jauh lah, oh, dari sana kiannya Pak. Berapa jam? 1 jam kan? 3 jam lebih lah bang, jauh lah bang. Nah, kalau pakai sepeda kumbang kan paling 1 jam. Oh, Apa pula jauh? Iyalah, paling betismu meledak sampai ditaruh naik sepeda. Ada tempat disediakan oleh wali kota kita, ada. Tapi doakan aja nanti aku wali kota ya. Aku buatkan kalian tempat. doakan pun yang terbaik pun sama abang supaya abang juga menerima ajaran Kristen dan Yesus Kristus. Wah, kencang kali, boh. Kencang kali doanya. Betul, menyelamatkan dunia nanti bang. Kencang kali tapi wajahnya ragu. Gimana ceritanya? Sisa 10% aja percaya kepada Kristen ini orang. Mukanya udah mulai ragu. Iya, ini udah jam 3 bang. Biasanya saya berdoa juga. Oh iya betul. Ya sudahlah kalau begitu kita berdoalah kalau gitu ya. Besok lagi kita lanjut. Ya, Iya. semoga abang baik-baik aja ya ke depannya bang. Tidak ada terjadi apa-apa. Amin. Amin. Tapi saya salut saudara ini jam 3 di sana rapi, rambut masih rapi. Pakai minyak rambut apa? Pakai minyak rambut apa? Minyak kelapa bukan? Enggak lah, nggak ada minyak rambut bang, karena saya Gammo. Minyak gammo. Gamu itu apa bang? Gamu itu apa? Pelicin. Kayak Enggak. Saya nggak suka pelicin bang, apalagi duit koruptor pelicin kayak gitu nggak suka saya. lucu ada ini. Lagi terbaru-baru itu di gubernur di Kalimantan bang, yang ada 8,5 M itu duitnya. Nah itu kan koruptor. Setahu saya Oh, iya. agamanya Muslim itu ya. Oh. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu saya bang. Orangnya bagus, tapi setahu saya gubernurnya Kalimantan itu apa Muslimnya itu. Nggak tahu lah itu bang, nggak tahu. Berarti dia orangnya Muslimnya itu ya. Oh iya. Iya nggak tahu. Yang saya tahu Coba cari koruptor tahu. terbesar di Nusantara ini. Koruptor terbesar di Indonesia ini itu rata-rata non Muslim. Bank Senturi non Muslim. Itu tahu nggak abang yang duit Katolik yang dilarikan sebesar 20 berapa? Itu untuk dia pergi ke Mekah katanya. Oh. Itu gosip. Dia udah sampai ke Itu gosip. Itu gosip itu. Itu gosip. Diambil duit jemaah. Dia lari ke Mekah. Bagaimana dia untuk menyucikan diri tapi duitnya adalah haram?
Itu fitnah, itu fitnah. Nah, bagaimana itu udah Fitnah karena tidak mungkin uang Jumat dipakai ibadah. masa uang dari gereja dipakai naik haji. Kan lucu. scroll dulu bang, yang mana yang lagi trending. Iya nggak apa-apa. Yang global dunia itu, yang orang kaya dunia yang baru-baru viral ini, itu agamanya apa bang? Yang suka makan daging anak manusia, anak-anak. Siapa itu bang? Ada yang lagi viral dunia. Agamanya apa? Ada. Apa namanya itu teman-teman? Ayo. Apa yang viral baru-baru ini? Ayo. Yang ini loh. Ya betul, Epstein. Epstein. Iya. Abang ini langsung lari ke luar negeri sana. Nyahu. Ya sudahlah dulu lah. Kita istirahatlah dulu ya. Terima kasih banyak ya. Siapa namamu bang?